Di mana Miss Duan Pen? Kamu sudah menjualnya, apakah aku menjualnya? Tidak mungkin, aku sangat mencintainya. Miss Duan Pan adalah mobil yang baik, dia bertindak tidak percaya. Aku yang menabrakkan mobilnya hari itu, dan dia tahu. Aku jadi merasa bersalah, tetapi tidak berani mengatakannya. Jadi aku bilang bahwa mobil itu sudah tua. Kamu menggantinya karena sudah tua, sudah bertahun-tahun yang lalu. Kamu menggantinya dengan yang ini, namanya My Infinity Stone. Nama yang indah, cocok untukku. Ketika aku memberitahunya siapa nama mobil itu, sepertinya dia menerimanya. Seolah-olah dialah satu-satunya orang di dunia yang boleh memiliki nama seperti itu. Aku juga berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang yang menamai mobilnya. Tunggu sebentar, aku akan membuka mobilnya. Kamu yang mengemudi. Kamu sudah mengajariku cara mengemudi. Sekarang, aku bisa mengemudi dengan baik. Aku termasuk dalam kelompok aku menyombongkan diri. Tetapi Kun Sam mengerutkan keningnya. Orang yang menyombongkan diri dan berkata bahwa dia termasuk dalam kelompok berarti dia baru saja belajar mengemudi. Bisakah aku benar-benar mempercayai pengemudi sepertimu? Apakah kamu yakin bisa mengemudi? Kita tidak akan terbangun di awan, kan? Kenapa awan? Maksudnya, berada di surga karena aku baik. Aku menggelengkan kepalaku, hampir tertawa terbahak-bahak. Aku menutup pintu setelah dia masuk dan berjalan ke sisi pengemudi. Oke guys, Mimin lanjut lagi ya, part 33. God please season 2-nya ya. Lanjut. Aku menggelengkan kepalaku, hampir tertawa terbahak-bahak. Aku menutup pintu setelah dia masuk dan berjalan ke sisi pengemudi. Wajah manis itu melihat sekeliling mobil dengan rasa ingin tahu. Pada interior yang terlihat modern, dia menekan semua tombol dengan heboh seperti anak kecil. Mobil ini memiliki banyak tombol. Aku akan memilihnya daripada Miss Duan Pen. Ini memiliki gaya modern. Ya, kamu adalah orang dengan selera yang baik sejak lama. Dan mengapa aku memilih satu jika aku punya selera yang baik? Aku memandangnya melalui ujung hidungku, ingin membuka mulut dan menggigit kepala botak itu. Tapi aku tidak akan melakukannya, kepalanya penuh dengan luka. Kamu sedang balapan dengan kura-kura? Dia bertanya, karena aku mengemudi dengan pelan. Ini jalanan Bangkok, kita tidak bisa cepat. Aku bisa melakukannya. Siapa yang akan mengemudi secepat kamu? Jika kamu mengemudi dengan kecepatan ini, maka kamu tidak akan berakhir di awan. Bicaralah banyak alasan. Dia duduk dengan tenang, tetapi selalu bersuara seperti tikus. Dia selalu bertanya tentang apapun. Aku harus berkonsentrasi untuk mengemudi. Pergi bersamanya sangat bagus, karena di rumah sakit, dia jarang berbicara. Ketika di dalam mobil, dia mengajakku untuk berbicara. Aku kira kami sudah mulai dekat. Meski sebelumnya, kami sangat dekat, 100 kali lebih dekat, bahkan lebih dari 1000 kali. Kenapa kamu memakai warna pink? Hah? Tiba-tiba dia bertanya tentang warna pakaianku. Aku menunduk, melihat pakaian yang kukenakan, dan mengangguk. Menurutku ini cerah. Pink adalah warna yang paling tidak kusukai. Aku tidak pernah tahu tentang itu. Kamu penggemarku, bukan? Mengapa kamu tidak tahu? Kamu tidak pernah memberitahuku. Aku sedikit kaget dia mengetahui tentang aku adalah penggemarnya. Tidak ada yang memberitahunya sebelumnya. Pasti itu ada dalam pikirannya. Mengapa kamu tidak menyukainya? Itu terlalu manis. Rasanya seperti bersama Kitty sepanjang waktu. Aku juga tidak suka abu-abu. Kun Sam melihat pakaiannya. Plagiat. Kenapa kamu tidak suka abu-abu? Itu terlalu kusam. Mengundangku untuk merasa murung. Ini cukup keren. Orang keren memakai abu-abu. Orang cantik juga memakai warna pink. Kami terdiam. Aku melihat Kun Sam menggigit pipi dalamnya sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kita terlihat sangat berbeda. Kenapa kita bisa bersama? Meskipun teman-temanku bercerita tentang kisah cinta kita, aku masih tidak percaya. Tidak ada hal sama yang kita sukai. Ada banyak hal yang kamu suka dariku, tapi mari kita terus belajar.
Kita punya banyak waktu, kataku memberinya senyum lebar. Wajah manis itu menatapku beberapa saat sebelum dia memalingkan wajahnya dengan cepat. Berkilau. Apa? Tidak ada. Aku selalu mendengar kamu biasa mengucapkan kata-kata itu padaku. Aku juga mendengarnya dan bertanya mengapa. Setidaknya di dalam ingatanmu, kamu masih ingat bahwa kamu menyukai senyumanku. Sangat percaya diri, tapi senyummu memang indah. Ini bukan diskusi. Kami berbicara sampai mobil berbelok dan tiba di rumah Kun Sam, rumah bertingkat yang kompak. Dia keluar dari mobil. Aku berlari untuk membantunya, tetapi dia menyentuh lenganku dan kemudian melambaikan tangannya seolah dia baik-baik saja. Mereka membelah kepalaku, bukan kakiku, jadi aku masih bisa berjalan sendiri. Tapi, jika kamu jatuh, itu akan semakin parah. Luka operasi di kepalaku sembuh dengan baik, jangan terlalu khawatir. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku rindu rumah. Aku sudah lama berada di rumah sakit. Tapi rumah ini terlihat tua. Aku mengingatnya seperti baru saja membelinya. Mungkin itu 5 tahun yang lalu ketika kamu membelinya. Ya, butuh banyak waktu untuk memikirkan kenangan. Keluarkan barang-barangku juga dari mobil. Seorang pemluang tidak akan membawa barangnya sendiri. Dia memerintahkan dan berjalan ke dalam rumah dengan arogan. Aku menggembungkan pipiku dan menatapnya dengan kesal. Aku membuka bagasi mobil, mengambil pakaian dan barang-barangnya, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Tapi, aku berhenti ketika melihat Kun Sam berdiri seperti patung di pintu masuk. Matanya melebar seperti melihat hantu, dengan perlahan dia mendongak. Ekspresinya berubah saat dia melihat sesuatu di dalam rumah, tetapi tidak menemukan apapun. Apa yang terjadi pada Kun Sam? Kenapa dia berdiri seperti patung dan seperti melihat hantu dengan ekspresi berbeda? Kira-kira apa yang terjadi di rumahnya? Oke, gue sampai di sini dulu ya. Spoiler Gabdo seri season 2-nya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and share ya. Biar Mimin lebih semangat lanjutin part selanjutnya. Terima kasih atas supportnya ya guys. Love you.